Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Beni Krishna. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman satu bentuk desain atau teknik dasar kudo-kudo yang ada pada tarian Minangkabau. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwasanya desain atau bentuk kuda-kuda yang ada pada tarian Minangkabau itu sangat beragam. Pada video kali ini, saya akan merinci satu persatu agar memudahkan teman-teman belajar atau memahami bentuk kuda-kuda ini. Baik, bagaimana bentuk kuda-kuda tersebut? Ikuti terus video ini. Baik teman-teman, untuk memulai latihan gerak dasar kudo-kudo ini, kita memulai dengan posisi tagak. Posisi tagak itu berdiri ya. Kita posisi yang namanya tagak itu kalau di Minang namanya, kalau berdiri di Minang namanya tagak. Tagak itu kita bisa ukur dengan satu kepalan kita antara kaki kanan dan kaki kiri. Ini ya, di ini kita. Ya itu. Ya. Satu kepala aja. Itu hanya untuk latihan. Nah, untuk mengukur besarnya berapa kuda-kuda yang akan kita buat, itu tergantung sebetulnya dengan ukuran badan kita masing-masing. Kalau secara sekilas saja itu bisa kita lakukan dengan 1,5 bahu kita masing-masing. Itu kalau kita mau melakukannya masing-masing. Tapi kalau kita mau menguji dengan langkah kita atau ukuran telapak kaki kita, juga kita bisa lakukan dengan 4 telapak kaki seperti ini teman-teman. Jadi 4 telapak kaki itu kita mulai seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah itu ya, besarnya mungkin seperti ini, kira-kira seperti ini. Kita bikin kuda-kudanya atau kudo-kudonya di Minangkabau itu kita tekuk kakinya ya seperti ini. Ini kalau posisi yang seperti ini itu namanya kudo-kudo tangah. Tangah itu adalah tengah. Jadi kudo-kudo tengah. Kuda-kuda tengah. Ya. Bisa kita ulang lagi, kalau kita mau menguji besarnya atau kita ukuran besar yang kita idealnya buat kita, bisa kita 4 telapak kaki kita. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sebesar ini kira-kira ya. Kira-kira seperti ini 4 telapak kaki kita. Begitu juga ke kiri nanti. Nah, kita tekuk lututnya. Ini sudah menjadi satu bentuk kuda-kuda tengah. Kalau di Minang namanya kudo-kudo tangah. Kudo-kudo tangah. Ya, ingat ya teman-teman, bisa juga mengingat namanya, itu akan lebih bagus. Kudo-kudo tangah. Nah, gitu. Ini ya, kita coba lagi 1, 2, 3, 4. Ini namanya kudo-kudo tangah. Nah, cara membuat kudo-kudo tangah ini teman-teman, itu antara lutut dan kaki itu tidak boleh seperti ini ya. Nah, gitu. Jangan seperti ini. Tapi antara lutut dan telapak kaki itu sejajar, jadi seperti tiang. Ya, bisa ya, kita lihat ya, seperti tiang. Jadi lurus antara lutut dan telapak kaki. Tidak boleh bengkok. Nah gitu, atau seperti ini. Nah itu tidak, kita tidak pakai itu. Jadi rinciannya kita mulai 1, 2, 3, 4 ditekuk kudo-kudo tanah. Ini namanya kudo-kudo tanah. Ya. Nah sekarang kita kalau membuat suatu kuda-kuda atau kudo-kudo yang sebelah kanan itu namanya kudo-kudo suwo. Kalau kanan di Minangkabaunya suwo. Jadi kita buat kudo-kudo suwo. Itu sama. Berat badannya di kaki kanan. Hanya sekarang cara melakukannya itu sedikit berbeda. Telapak kaki kanan kita ya. Telapak kaki kanan kita sedikit bentuk ke arah diagonal kanan.
Ya, gitu. Telapak kaki kita ya, kalau bisa dilihat teman-teman ya. Telapak kaki kita, saya dulu deh, takut nggak kelihatan. Jadi dari sini telapak kaki kita atau ujung jari kita arahkan ke arah kanan diagonal sana ke depan ya. Yang kanan. Kalau yang kiri bagaimana? Karena kita kudo-kudo suwo, yang kirinya menghadap lurus ke arah kiri. Nah, itu bentuk kudo-kudonya. Jadi kalau kita tekuk sekarang berat badannya di kaki kanan teman-teman. Kanan seperti ini. Ya. Seperti ini, tubuhnya lurus. Nah, ini ada sebagai referensi aja. Kalau disilat itu berat badannya hanya pada satu kaki. Tumpuannya hanya satu kaki. Katanya yang satu kaki kiri ini itu energinya lebih ringan. Supaya nanti katanya bisa untuk melangkah atau bergerak sesuatu lebih cepat. Tapi kalau kita di gerakan tali itu mungkin tidak sering kita lakukan itu. Kita jarang melakukan itu beratnya. Jadi beratnya hampir nyaris antara kaki kanan dan tengah. Jadi yang kaki kiri masih tetap ada energinya. Tapi kalau disilat katanya itu harus berat badannya hanya di kaki kanan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kudo tangan. Kalau kudo kida seperti apa? Sama ukurannya, kita coba 4-4-4. Arah kaki ujung jari kita ke arah diagonal kiri, ya. Yang ujung jari kanan ke arah kanan lurus. Berat badan kita di kaki kida kiri. Nah, kedua bentuk tadi, kanan dan kiri, ketika kita membuat kanan, ada seperti berbentuk 90. Satu garis antara kaki kiri dan kaki kanan, satu garis. Maksudnya tumit kiri dan tumit kanan, satu garis. Ingat ya, satu garis. Jadi dia, kalau kita tarik, dia seperti membentuk 90 derajat antara kiri dan kanan. Nah, itu 90 derajat ya. Itu. Jadi ukurannya 90 derajat dan terus posisi kakinya harus sejajar. Tumit kanan dan kiri harus sejajar. Yang kiri juga seperti itu. Nah, itu ya. Ini seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman, ada yang namanya kudo. Kalau tadi kudo kanan suwo, kudo kida. Kalau kiri di Minangkabau itu namanya kida ya. Kudo kida. Kudo kanan, kudo kida. Nah, itu kalau bisa dihafalin itu lebih bagus. Nah, sekarang Anda namanya kudo lakang. Kalau belakang, kita melakukan kudo-kudonya ke belakang. Kalau belakang itu di Minangkabau lakang. Jadi kudo lakang. Prinsipnya sama teman-teman. Prinsipnya 90 juga dan satu garis antara tumit kanan dan tumit kiri. Nah, sekarang kalau lakang suwo, berarti kaki suwo yang ke belakang, artinya kaki kanan yang ke belakang. Kita tarik kaki kanan kita ke belakang, besarnya seperti apa? Kita kira-kira aja seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Ya, ini. Seperti ini. Nah, gitu. Ya, itu juga sejajar. Kalau kita tarik tumit kanan ke kiri, akan terbentuk 90 seperti yang tadi, kanan dan kiri tadi, suwo dan kida tadi. Ini seperti ini ya. Jadi segaris juga. Ini namanya kudo lakang suwo kanan ya. Nah, sekarang kudo kida lakang kida. Berarti kudo kida kiri belakang. Nah, ini seperti ini, berat badannya di kaki kiri ya. Nah, sekarang ada juga muko itu muka ya, muka kalau di Minang namanya muko, depan. Kita juga membentuk satu garis lurus kanan dan kiri. Nah, ya gini, kanan dan kiri. Kalau kita tarik garisnya kanan dan kiri akan jelas bentuk satu garis. Itu diingat ya teman-teman ya, satu garis. Jadi tidak boleh yang pergi ke kanan atau ke kiri, tapi dia lurus ke depan. Nah, kiri ini namanya kudo muko suwo.
Sekarang kudo, kudo, muko, kida. Kida ingat apa tadi? Kiri ya. Muko, muka, depan. Angkat kaki kiri. Kayak gitu. Ya, ini muko. Jadi kudo-kudo, muko. Jadi sekarang pada video kali ini kita akan hanya pelajari kudo-kudo saja atau kuda-kuda saja. Kuda-kuda tengah, kuda-kuda suwo atau kudo-kudo suwo, kudo-kudo kida, kudo-kudo lakan, kudo-kudo lakan, kudo-kudo muko, kudo-kudo muko. Nah itu ya, kanan kiri semuanya. Nah sekarang untuk posisi tubuh bagaimana? Posisi tubuh di saat melakukan kudo-kudo tangan itu hanya lurus ke depan ya, lurus. Dan ininya apa, pahanya lurus jajar. Ingat teman-teman jangan seperti ini. Ini jarang sekali di Minangkabau dipakai seperti ini. Nah kita lurus ya, lurus. Kita sejajar ininya, pahanya sejajar, badannya lurus ke atas. Ya itu kita pakai seperti ini ya. Ini salah satu sebetulnya juga ada satu aliran atau bentuk yang sering kita pakai di satu kelompok Gumarang Sakti Dance Company ya. Nah itu badan lurus. Sekarang untuk kudo-kudo suwo bagaimana atau kida bagaimana? Suwo dan kida ada posisi tubuhnya yang sedikit berbeda. Antara kita membuat kudo-kudo itu tubuhnya menghadap ke arah diagonal kiri kalau suwo. Ingat ya teman-teman ya, kalau suwo. Kalau kudo-kudo suwo dia menghadap badannya ke arah diagonal kiri, ke arah diagonal kida. Begitu juga kalau kudo-kudo kida. Kalau kudo-kudo kida tubuhnya agak sedikit mengarah ke arah diagonal kanan, ke arah diagonal suwo. Ya, ini kudo-kudo kida. Nah, sekarang kalau kudo-kudo lakan gimana? Sama aja, sama. Jadi dia tidak begini, tapi dia diagonal. Diagonalnya seperti yang kalau kanan tadi badannya ke diagonal kiri. Begitu juga yang kiri badannya ke diagonal kanan. Jadi jangan begini ya, teman-teman, jangan begini ya, tapi begini. Agak sedikit miring. Nah, perbedaan yang di depan kudo-kudo muko, kalau kita membuat kudo-kudo muko itu posisi tubuhnya benar-benar lurus. Kalau suwo yang ke depan berarti bahu suwoknya yang ke depan, bahu kanannya yang ke depan. Nih seperti ini ya. Ini khusus untuk kudo-kudo muko. Berat badannya di kaki muko. Kaki muko itu apa? Kanan atau kida atau kiri? Ya kita beratnya di situ. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini kida. Nah seperti itu. Nah itu yang kita pelajari itu sekarang kudo-kudo. Semua bentuk-bentuknya itu sangat dipahami, harus dipahami supaya bisa melakukan bentuk style yang ini dengan baik. Jadi begitu ukuran-ukurannya itu seperti itu. Jadi sekarang kita coba lagi, kalau kita mau mencoba melatihnya, kita bisa melakukannya 4 hitungan. Hitungan kelima pindah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Saya coba lagi ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
7, 8. Tuk 2, 3, 4, mah 6, 7, 8. Tuk 2, 3, 4, mah 6, 7, 8. Tuk 2, 3, 4, mah 6, 7, 8. Tuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, mah 6, 7, 8. Tuk 2, 3, 4, mah 6, 7, 8. Nah, itu cara melakukannya, cara latihannya ada 4 hitungan. Hitungan kelima berpindah. Nah, untuk melakukannya supaya terbiasa untuk melakukan kecepatan, hitungannya pun harus cepat. Kita bergeraknya itu harus sesuai dengan kecepatan hitungan. Kecepatan hitungan untuk latihan jangan terlalu pelan. Kalau sudah mahir lebih cepat lebih bagus, karena supaya kita sedikit melatih stamina, kita melatih kecepatan kaki juga untuk bergerak dan berpindah. Itu harus latihannya. Kita coba latihannya lebih cepat. Kalau awal-awal mungkin nggak jadi masalah kita pelan. Tapi kalau sudah bisa, karena kuda-kuda ini sederhana sebenarnya.
tapi kadang-kadang titik-titiknya suka keliru ya, suka keliru. Ada yang tidak lurus, kaki tumit kanan dan kirinya tidak lurus. Nah, itu yang penting. Jadi latihannya seperti tadi, 4 hitungan kelima berpindah. Nah, bagaimana untuk tubuhnya? Nanti selanjutnya akan kita pelajari bagaimana tubuhnya. Akan kita pelajari kombinasi antara tubuh, tangan, dan mata. Seperti video yang saya ajarkan sebelumnya, ada 4 kombinasi. Itu di dalam kita melakukan gerakan tangan dan tubuh, itu ada 4 kombinasi: kaki, tangan, tubuh, dan mata. Nah, itu akan bisa kita lakukan di saat kita harus pahami 4 kombinasi itu di saat kita melakukan gerakan kudo-kudo, karena itu dia satu paket ya, satu jalinan bentuk yang harus dipahami dengan baik. Nanti bagaimana posisi kaki dan kombinasi 4 kombinasi itu pada video berikutnya akan saya ajarkan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya pelajaran kita untuk latihan kudo-kudo atau prinsip kudo-kudo yang ada pada tarian Minang yang biasa kita pakai, terutama yang saya dapatkan ini di Institut Kesenian Jakarta dan Bungaran Sakti Dance Company. Nah, itulah teman-teman gerak dasar kudo-kudo yang ada pada tari Minang yang biasa kita pakai. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Maju terus dunia tari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.